أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan pagi hari ini adalah sampai tua nanti. Ya, sampai tua nanti adalah sebuah tema yang ingin saya angkat terkait dengan bagaimana kita pasangan suami istri itu bisa terus mesra sampai tua nanti. Kira-kira pengen nggak yang bapak-bapak mesra sama istrinya? Pengen. Ibu-ibu kira-kira pengen nggak mesra terus sama bapak sama suaminya? Tentu ingin. Karena di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga ini adalah tujuan pernikahan. Keluarga yang sakinah, penuh dengan ketenangan. Beda kalau keluarga itu ada masalah, maka ketenangan gak mungkin ada di dalam diri kita. Setiap hari misuh-misuh terus, setiap hari gontok-gontokan terus, setiap hari ada piring terbang. Pernah lihat piring terbang, Pak, Bu? Piring terbang lagi ngamuk, piringnya dilempar. Ya, tiap hari ada aja yang menjadi sumber masalah. Gak ada ketenangan. Maka tujuan pernikahan di dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah. Ada ketenangan. Kita merasa nyaman di rumah. Walaupun rumahnya itu hanya RSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga sulit selonjoran. Selonjor aja nggak bisa. Nggih mboten. Apalagi rumah zaman sekarang kan tipenya kecil-kecil ya. Maka zaman sekarang sepertinya ibaratnya bak gayung bersambut ya. Rumahnya kecil-kecil, muncul banyak kafe, maka orang lebih nyaman nongkrong di kafe. Karena kafe lebih menarik, lebih luas, lebih enak dan sebagainya. Maka ada fenomena zaman sekarang orang nongkrongnya bukan di rumah, tapi di kafe, di tempat-tempat ngopi dan sebagainya. Nah, maka dari itu yang namanya keluarga sakinah, walaupun rumahnya itu RSSSSS gitu ya, rumah sangat sempit sekali sehingga sulit selonjoran, maka jikalau ada sakinah di dalamnya, maka rumah yang sangat sempit itu menjadi rumah yang begitu indah. Maka dari itu kita pernah mendengar ada suatu semboyan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena rumah kita adalah ibaratnya menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber ketenangan kita. Karena di dalam rumah kita menemukan yang namanya sakinah. Kemudian tujuan pernikahan yang kedua adalah mawaddah. Harus ada yang namanya saling cinta satu sama lain. Kira-kira kalau saya tanya, ibu-ibu cinta nggak sama suaminya? Tentu cintalah. Iya. Kalau bapak-bapak masih cinta nggak sama ibu-ibu, sama istrinya? Masih cinta lah ya. Kalau nggak cinta ngapain hidup bersama? Iya nggak? Iya. Karena dengan cinta itulah kita bisa hidup bersama, kita bisa merajut kebaikan-kebaikan bersama, kita bisa berangkat pengajian bersama. Ayo, siapa yang di sini berangkat pengajian ini pagi ini sama pasangannya ya? Yang paling jauh, yang sama pasangannya dan paling jauh, dan boncengan naik sepeda. Ada? Saya kasih hadiah. Naik sepeda, sepeda ontel bukan sepeda motor. Sepeda kayu ya, bukan sepeda motor. Ada yang naik sepeda, subhanallah. Zaman kakek nenek kita dulu mesra banget, simbah kita dulu ya. Iya, ada yang naik sepeda, boncengan sama suaminya, nggak ada yang naik sepeda ini. Nggak ada? Baik. Terus kemudian ada yang naik motor? Banyak. Ada yang naik mobil? Banyak. Mana naik motor sama naik mobil? Naik motor. Baik. Ada nggak yang boncengan naik motor bersama dengan pasangannya dan boncengnya gini, meluk perut suaminya? Ada nggak kira-kira? Kalau ada saya kasih hadiah. Terus pegangannya pegangan apa tadi? Pegangan bekel belakang ini gini ya? Nggak nggak ada mesranya babarblas. Begitu? Nggak ada ya? Yang boncengan naik sepeda motor kemudian meluk perut suaminya. Masya Allah, perut suami saya tambah gede, berarti suami saya tambah apa kira-kira? Tambah, kalau orang Arab bilang tambah murtah. Kalau bahasa Indonesia murtah itu apa ya? Tambah bahagia. Karena ketika orang bahagia kan orang kan gemuk ya enggak? Ya, kalau kata ibu saya susunya cocok gitu katanya. Seperti itu. Enggak ada
Baik, ada nggak yang berangkat sama pasangannya naik mobil? Kan kalau naik mobil kan suaminya kan di kanan nyetir ya. Kemudian suaminya pegang persleneng di sebelah kiri ya. Ada nggak ketika suaminya pegang persleneng, ibu ini meletakkan tangannya di atas tangan suami ya? Ada nggak? Saya kasih hadiah. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Masa nggak ada yang romantis sama sekali di sini? Allahu Akbar. Baik. Ya sudah, nggak jadi saya kasih hadiah buat nanti aja. Baik. Karena tujuan pernikahan yang kedua adalah mawaddah. Harus ada yang namanya saling mencintai satu sama lain. Dan yang namanya saling mencintai satu sama lain itu harus ada realisasinya, wujudnya. Maka dari itu saya tanyakan tadi siapa yang berangkat naik motor tadi kemudian meluk perut suaminya dari belakang. Masa kalah sama orang pacaran? Anak muda yang pacaran itu kan pada meluk perut siapa? Pacarnya dari belakang. Masa yang halal kalah sama orang pacaran? Ya enggak? Nah, maka dari itu juga tadi saya tanya juga siapa yang tadi ketika suaminya nyetir terus tangannya ibu ditaruh di atas tangan suaminya. Ternyata enggak ada. Maka dari itu yang namanya cinta itu harus ada wujudnya. Harus ada realisasinya. Sama juga kita sebagai orang Islam, orang yang beriman misalnya. Kita mengaku berislam, kita mengaku beriman. Ada wujudnya. Kita berangkat sholat berjamaah di masjid, kita berpuasa, kita menuntut ilmu di majelis taklim, bagi yang ibu-ibu menutup auratnya dengan kerudung dan sebagainya. Itu wujud dari sebuah keimanan. Sama juga dengan yang namanya cinta. Yang namanya cinta juga harus ada realisasinya, harus ada wujudnya. Maka tujuan pernikahan yang kedua adalah mawaddah, untuk memunculkan yang namanya cinta. Kemudian yang ketiga, tujuan pernikahan adalah warahmah, memunculkan yang namanya rahmat, datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kebaikannya, Allah berikan keberkahannya, Allah berikan kemudahannya bagi pasangan-pasangan tersebut untuk merajut cinta di dalamnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mendapatkan dalam kehidupan rumah tangga ini, tiga ini terkumpul bersama, sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka niscaya pernikahan kita adalah pernikahan yang berbahagia. Walaupun kita tinggal di rumah yang RSSSS, ini yang pertama. Walaupun kita hidup ala kadarnya, walaupun kita kekurangan dari urusan atau dari masalah dunia, nggak punya ini, nggak punya itu misalnya, tetapi kita menjadi orang yang berbahagia dengan pernikahan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah ibadah. Ya. Setiap sendi dari aktivitas pernikahan adalah ibadah. Ibu-ibu ketika di pagi hari membuatkan kopi untuk suaminya, itu ibadah. Nggih mboten? Nggih. Bapak-bapak ketika berangkat pagi mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu adalah ibadah. Subhanallah. Kita bisa bayangkan, kita sholat subuh adalah ibadah. Butuh berapa menit untuk sholat subuh, Ibu? 5 menit. Atau 7 menit. Salat duhur juga sama, asar juga sama, maghrib juga sama, isya juga sama. Kalau salat kita hanya butuh waktu 5-10 menit saja. Orang berangkat hajinya 30-an hari atau 40-an hari, tergantung dari jenis hajinya misalnya. Orang berpuasanya hanya 7-8 jam saja. Dan itu adalah yang namanya ibadah. Tapi berbeda dengan yang namanya pernikahan. Orang menikah itu apakah 5 menit, 10 menit? Tidak. Apakah sehari 2 hari? Tidak. Apakah sebulan 2 bulan? Tidak. Apakah setahun 2 tahun? Tidak. Orang menikah itu jangkanya sangat lama, sangat panjang. Sampai ada yang merayakan ulang tahun pernikahan emas gitu ya. Karena 50 tahun dirayakan pernikahannya tersebut. Ada yang di sini sudah menikah 50 tahun dan masih hidup bersama, saya kasih hadiah. Ada yang sudah 50 tahun menikah? Ada enggak kira-kira? Mana? Angkat tangan. Ada? Yang hadir di sini istrinya ada Bapak? Istrinya ada? Istrinya diajak enggak? Kalau istrinya enggak diajak enggak masuk kriteria. Istrinya ada? Mbah Putri wonten? Sudah 50 tahun menikah Bapak? Nggih. Mbah Putri Budi? Ada? Istrinya ada? Ada? Baik, nanti selesai kajian nanti insyaallah saya serahkan hadiahnya insyaallah bismillah subhanallah.
Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Sampai 50 tahun menikah hidup bersama. Itu 50 tahun isinya ibadah semua. Ketika mau tidur, mijetin pasangannya, ibadah buatan? Ibadah. Ketika bangun tidur, berpelukan dengan pasangannya, ibadah buatan? Ibadah. Saya kasih satu lagi nih hadiah ke bapak dan ibu yang hadir di sini. Semuanya hadir bapak dan ibu ini. Dan setiap bangun tidur berpelukan dengan pasangannya. Ada nggak? Masa nggak ada lagi sih? Coba deh dipraktekkan. Karena termasuk ritual saya dengan istri saya bangun tidur itu berpelukan dulu. Kalau mau tidur, mau berpelukan kadang-kadang saya masih ada kerjaan atau istri masih ada membaca buku gitu ya. Terkadang nggak bisa. Minimal bangun tidur kan bangunnya bareng ya. Masa nggak ada yang bangun tidur berpelukan sama Allah Akbar, subhanallah. Baik, kalau nggak ada nanti hadiahnya saya simpan lagi berarti. Baik, maka dari itu subhanallah, mau tidur mijetin pasangannya ibadah, bangun tidur berpelukan dengan pasangannya ibadah, bangun tidur bikin kopi buat pasangannya ibadah, subhanallah. Maka ibadah yang sangat panjang. Orang mau berangkat haji ibadahnya itu hanya kira-kira 20, 30, 40 hari. Itu manasiknya berulang-ulang kali. Nggih mboten? Iya. Tetapi kenapa saat kita akan menjalani ibadah yang namanya pernikahan ini, kita nggak pernah membekali diri kita dengan ilmu. Seolah-olah ala kadarnya waton melaku. Nggak membekali diri kita dengan ilmu, tetapi hanya waton melaku. Hanya berjalan aja. Kita tidak pernah belajar bagaimana caranya merawat cinta, bagaimana caranya menumbuhkan cinta, bagaimana caranya mempertahankan cinta, bagaimana caranya memperjuangkan cinta, bagaimana caranya mempererat dan menguatkan hubungan antara kita dan pasangan kita. Subhanallah. Maka sungguh jikalau dalam ibadah yang lain kita butuh ilmu, tetap maka dari itu di dalam pernikahan kita juga lebih membutuhkan yang namanya ilmu. Karena sangat panjang sekali perjalanannya. Belum lagi nanti kita punya anak. Kita punya anak, kita harus besarkan anak kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Anak kita mau jadi apa? Anak kita mau seperti apa? Maka dari itu kita butuh ilmu untuk menjalani kehidupan yang sangat panjang itu dan ibadah yang sangat panjang. Sampai kapan nggak tahu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita bisa menjadikan setiap sendi dari pernikahan ini sebagai sebuah ibadah, maka subhanallah betapa banyak pahala dan kebaikan serta keberkahan yang kita ambil setiap hari hanya dengan kita bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan pasangan kita. Subhanallah. Maka dari itu tema yang kita angkat hari ini adalah sampai tua nanti. Bagaimana kita bisa romantis, kita bisa merawat cinta, mempertahankan cinta, memperjuangkan cinta sampai tua nanti. Karena kita orang ketika kita menikah kan kita maunya sampai kakek nenek, nggih mboten? Ya, sampai tua. Ada nggak yang menikah dan kemudian targetnya pokoknya saya nanti bareng sama istri saya sampai usia 50 tahun? Ada nggak? Ya nggak ada. Artinya kita pingin bahwa kita hidup selamanya. Kita hidup, pinginnya hidup lebih lama dengan pasangan kita. Maka dari itu satu hal yang termasuk yang saya sesali dalam kehidupan saya adalah kenapa dulu saya nikahnya itu terlambat. Saya dulu menikah usia 21 tahun Pak Bu, dan saya merasa terlambat. Saya 21 tahun, istri saya 19 tahun. Waktu itu saya berpikir sama istri saya, kok kita nikahnya telat ya. Kenapa sebabnya? Kalau kita nikah lebih awal, maka kita akan bisa hidup bersama dengan orang yang kita cintai lebih lama lagi. Nggih mboten?
Iya, kalau usia kita sampai 60 aja, kita nikah usia 30, artinya kita hidup bersama dengan orang kita cintai cuman 30 tahun. Kalau kita nikah usia 20 tahun, hidup kita sampai 60 tahun, kita bisa hidup bersama dengan orang kita cintai 40 tahun. Lama mana 30 sama 40? Lama 40. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perlunya kita belajar terus bagaimana fikih tentang kehidupan keluarga, fikih tentang kehidupan rumah tangga. Maka di antara pembahasan penting di dalam fikih kehidupan rumah tangga adalah kita harus mengetahui bahasa kasih dengan pasangan kita. Ya, kita harus punya bahasa kasih dengan pasangan kita untuk menunjukkan bahwa saya cinta loh sama kamu, saya sayang loh sama kamu, saya punya komitmen loh sama kamu gitu. Karena ketika bahasa kasih ini hilang, maka dipertanyakan rasa cintanya, dipertanyakan rasa sayangnya, dipertanyakan komitmennya. Maka di antara bahasa kasih kalau kita melihat, lihatlah contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Bagaimana Rasul alaihissalam di tengah kesibukannya, di tengah peran-peran yang beliau miliki di dalam kehidupannya, beliau masih sempat untuk mengungkapkan bahasa-bahasa kasih itu kepada pasangannya. Subhanallah. Rasulullah sama kita kira-kira sibuk mana Pak Bu? Sibuk Rasulullah alaihissalam. Rasulullah di satu sisi seorang kepala negara. Kita kepala apa kira-kira? Cuman kepala rumah tangga. Nggih mboten? Nggih. Atau kepala kantor, kepala cabang, yang punya bengkel, kepala bengkel, yang punya sekolah, kepala sekolah, bukan kepala negara. Rasulullah adalah seorang panglima perang. Kita itu panglima apa nih? Bukan panglima ya. Rasulullah juga seorang dai, seorang ulama, penyebar risalah dakwah di tengah-tengah umat. Subhanallah, kesibukannya luar biasa. Tetapi Rasul alaihissalam masih menyempatkan dirinya untuk mengungkapkan bahasa-bahasa cinta itu, bahasa kasih itu di tengah-tengah para istrinya. Dan istrinya nggak satu, harus membagi cintanya di tengah para istri-istrinya yang lain. Maka dari itu di antara bahasa kasih yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita kemudian mengungkapkan bahasa kasih itu yang pertama dengan kata-kata kita, kata-kata positif, panggilan-panggilan mesra. Sebagaimana dulu Rasul alaihissalam memanggil istrinya yang bernama Aisyah binti Abi Bakar, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Panggilannya apa kira-kira Bapak Ibu? Humairah. Ada panggilan-panggilan tersendiri untuk menguatkan cinta di antara mereka. Bisa saja dipanggil Aisyah saja, tetapi dipanggil Humairah, wahai wanita yang berpipi merah. Panggilan yang sangat romantis sekali. Kira-kira Bapak Ibu nih ada nggak yang memanggil istrinya atau pasangannya dengan panggilan romantis dan dua-duanya hadir di kesempatan pagi hari ini? Panggilan romantis say, saya jangan yang ya, nanti dikira peyang gitu ya. Apa itu tetangga sebelah kok manggil suaminya yang suaminya peyang apa ya gitu. Ada gak yang manggil saya kasih hadiah? Say, ada? Istrinya mana? Mana? Tunjuk istrinya. Oh subhanallah ya. Masya Allah. Manggil istrinya apa? Terus kalau jenengan manggil istrinya apa? Bu manggilnya apa? Aduh, gak nyambung. Frekuensinya gak nyambung nih. Ya, harusnya ibu bilang, kok dipanggil emak? Emang aku emak lo gitu ya. Masa istrinya mau romantis, suaminya gak bisa romantis, besok perbaiki ya. Perbaiki. Gak ada lagi? Harus timbal balik dong. Gak ada ya? Ya. Maka dari itu, memanggil dengan panggilan sayang adalah bagian dari bahasa kasih. Bahasa kasih yang pertama, memanggil istrinya dengan panggilan say misalnya, cintaku misalnya. Itu kira-kira butuh modal gak? Gak butuh modal. Butuh modal gak bayar gak kira-kira? Gak butuh modal, gak bayar. Kalau dengan bahasa kasih, bahasa cinta berupa ungkapan-ungkapan sayang, kita begitu sulit untuk mengungkapkannya. Bagaimana mungkin kita akan bisa memberikan bahasa kasih yang lain? Maka dari itu yuk pulang dari pengajian ini memanggil pasangannya diganti. Ada yang masih manggil dengan Pak Ibu Masih. Biasanya manggilnya apa kira-kira? Apa? Baik, Masya Allah. Maka dari itu insya Allah pulang dari kajian ini kita rubah ya. Sepakat gak? Sepakat gak? Kalau gak sepakat, kajian saya akhiri, saya langsung pulang aja.
Gak ada manfaatnya saya duduk di sini. Sepakat ya? Sepakat. Nanti suaminya tinggal kaget. Ini istriku pulang pengajian kok langsung puber yang kedua. Ya. Allahu Akbar. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ketika biasanya suaminya dipanggil Pak tahu-tahu dipanggil cintaku gitu. Kaget gak kira-kira suaminya? Oh kaget. Masya Allah. Kaget, dan insya Allah ketika suami dapat kejutan kayak gitu, insya Allah nanti awal bulan depan itu, awal bulan Juli, uang belanjanya nambah. Insya Allah. Kalau nggak nambah berarti ya perlu belajar lagi. Mungkin kurang tulus ya manggilnya ya. Baik, ini yang pertama. Bahasa kasih yang pertama, bahasa cinta yang pertama adalah dengan memanggil pasangan kita dengan panggilan-panggilan yang positif, atau minimal kita punya waktu tertentu, misalnya sehari sekali, kemudian 2 hari sekali, 3 hari sekali kita bisa mengungkapkan cinta kita kepada pasangan kita dengan mengatakan kata-kata yang menunjukkan bahwa kita sayang dan kita cinta dengan pasangan kita. Kenapa sebabnya? Karena di dalam Islam hal itu juga ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Ida ahabba ahadukum akhahu." Jika ada salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, falyu'limhu iyah. Maka kabarkan kepadanya bahwa Anda mencintai dirinya. Itu kalau kita antara kita dengan teman kita, kita dengan sahabat kita, kita dengan teman ngaji kita. Lalu bagaimana antara kita dengan pasangan kita? Tentu pasangan kita itu lebih berhak untuk mendapatkan tanda cinta dari kita berupa kata-kata positif, berupa kata-kata yang menunjukkan bahwa kita ini sayang loh, kita cinta loh, kita punya komitmen loh, kita masih terus berkomitmen loh, dan kita masih terus berupaya dan berjuang menjaga komitmen ini. Maka ini yang pertama, dengan cara menggunakan kata-kata yang positif, minimal memanggil pasangan kita dengan panggilan-panggilan yang sekiranya panggilan itu bisa membahagiakan pasangan kita. Lah kalau nggak bisa gimana? Belum terbiasa. Kalau belum terbiasa kan rada canggung ya. Biasanya Pak Bu tahu-tahu saya gitu ya, cintaku gitu ya, kan canggung. Maka kita harus belajar untuk mengungkapkannya. Belajarlah untuk mengungkapkannya, karena di situ juga anak kita akan belajar juga dari kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Anak-anak muda zaman sekarang hobinya nonton film Korea, nggih mboten Pak Bu. Dan itu jadi musibah, terus terang musibah. Mereka sudah kecanduan film-film Korea. Bahkan banyak sekali para penghafal Al-Quran yang juga sukanya nonton film Korea. Sebenarnya apa sih yang dijual dari film Korea? Satu kata, romantisme. Kenapa anak muda kita suka nonton film Korea? Karena mereka belajar romantisme di sana. Karena mereka nggak pernah mendapatkan romantisme itu dari bapak dan ibunya. Maka dari itulah saat kita belajar untuk itu semua. Belajar untuk memanggil pasangan kita dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan bahwa kita cinta dengan pasangan kita. Dan anak kita dengar, anak kita lagi belajar bagaimana membangun keluarga yang sehat. Bagaimana membangun cinta, bagaimana memperjuangkan cinta. Karena semua yang kita lakukan itu ditiru sama anak kita. Semua yang kita lakukan itu dilihat sama anak kita. Dan ada sebuah kaidah yang harus kita pahami bersama. Bahwa anak kita akan melakukan apa yang dia lihat, bukan apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya. Ya, anak kita akan melakukan apa yang dilihat dengan kedua matanya, bukan melakukan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Kalau misalnya seorang bapak, seorang ibu sudah dengar adzan maghrib dan bapaknya masih pegang remote TV, nah itu sudah adzan. Kamu berangkat ke masjid, ke TPA sana. Anak itu bingung. Di satu sisi disuruh ke masjid, di satu sisi bapaknya juga ke masjid. Anak kira-kira lebih mudah ngikutin kelakuannya bapak atau ngikutin omongannya si bapak? Ikutin kelakuannya si bapak. Maka sama juga dengan antara kita dengan pasangan kita. Anak itu akan belajar dari kita. Maka jikalau kita belajar untuk saling romantis satu sama lain dengan pasangan kita, sampai tua nanti, sesungguhnya anak kita sedang belajar dari diri kita. Di dalam rumahnya, gak butuh kemudian
sampai mengkonsumsi film-film Korea yang itu hanya sebuah film aja. Mereka kelihatannya bahagia di layar itu bahagia kelihatannya gitu. Tetapi kenyataannya selesai syuting mereka itu stres, Bu. Buktinya apa? Banyak artis Korea itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Depresi mereka, stres mereka. Mereka nampak bahagia di kulitnya, tetapi hatinya itu hancur, remuk hatinya, kosong hatinya. Maka kira-kira kita rela nggak anak kita belajar dari mereka? Sepertinya mereka belajar kebahagiaan, tapi bahagianya itu semu. Maka kita nggak akan pernah rela mendapatkan hal itu semua. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlatihlah dengan sesuatu yang mungkin dari hal-hal yang sangat simpel sekali. Contohnya nanti bapak-bapak sampai rumah manggil ibunya dirubah. Itu cara paling gampang. Bisa say, bisa cintaku, atau bisa hai cantik gitu ya. Siap gak kira-kira? Hai cantik gitu ya. Gini bojoku sambet neng di gitu. La haula wala quwata. Atau ibu kemudian siap gak sampai rumah nanti hai ganteng gitu ya. Subhanallah. Harus belajar. Ya kita harus belajar. Nggak betul. Awalnya berat. Orang belajar awalnya berat gak? Mau ngomong kok keju gitu ya. Gak tega gitu ya. Karena dia sudah tidak secantik yang dulu lagi. Karena dulu masih cantik, sekarang karena sudah makin tua giginya tinggal 2 kan ya. Nggak ada masalah. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kita bisa memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang terbaik. Atau kemudian ketika istri kita masak misalnya, walaupun keasinan ya Pak ya, kita bilang ke istri kita, istriku Masya Allah masakannya luar biasa, the best, mantap, gak ada tandingannya, asin gitu ya. Misalnya gitu. Itu kita bisa belajar. Terus belajar untuk menanamkan kata-kata positif, menanamkan bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa kasih kepada pasangan kita. Atau misalnya bapak kemudian melihat istrinya mau berangkat ke pengajian. Sudah tahu mau ke pengajian, tanya, solehah mau pergi kemana gitu ya, tanya. Atau kemudian ketika bapak mau pengajian, Soleh hari ini mau kerja pulang jam berapa gitu ya. Kan namanya Soleh gitu ya. Dan ibu juga namanya Soleha. Tapi kalau namanya bukan Soleh dan Soleha juga boleh panggil dengan itu. Nah ini yang pertama. Bahasa kasih yang pertama dengan kata-kata yang positif. Niscaya saya jamin 100% cinta antara Anda dan pasangan itu akan meningkat drastis. Ini yang pertama. Kemudian bahasa kasih yang kedua. Bahasa cinta yang kedua adalah antara pasangan suami istri itu harus punya yang namanya waktu yang berkualitas. Ibaratnya harus punya quality time. Quality time itu artinya nggak harus kita jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Dubai, jalan-jalan ke tempat wisata, ke Gembira Loka. Enggak. Yang namanya quality time adalah waktu untuk duduk bersama, untuk ngobrol bersama, untuk bercerita bersama, untuk saling mengeluarkan keluh kesahnya bersama. Harus ada waktu tiap hari untuk duduk bersama, ngobrol bersama, ditemani apapun itulah namanya. Baik secangkir kopi atau secangkir teh. Baik di dalam mobil atau ketika boncengan di motor atau ketika lagi sarapan bareng. Maka dari itulah waktu yang bersama ini akan semakin menguatkan cinta di antara kita. Jadi usahakan misalnya dalam sebuah keluarga jangan sampai komponen yang ada dalam rumah tangga itu makannya sendiri-sendiri. Jangan sampai. Harus ada jam yang disepakati, kita sarapan jam berapa, kita makan siang jam berapa, dan kita makan malam jam berapa. Kalau ada di antara kita yang punya udzur gak bisa hadir, misalnya suami lagi lembur, maka kita bisa kemudian sepakati lagi kalau misalnya ada yang datangnya telat, misalnya mau ditunggu atau mau makannya nyusul, artinya nggak bisa bareng. Tetapi intinya dalam satu hari kita punya kesempatan untuk duduk bersama dengan pasangan itu minimal 3 kali. Pas sarapan, pas makan siang, pas makan malam. Bicarakanlah, ngobrol dengan pasangan kita tentang anak kita, tentang ibadah kita. Ini besok ngaji di mana? Bulan depan ngaji di mana? Bulan depan kita mau umroh bareng? Bulan depan kita mau jalan bareng?
silaturahmi bareng, bulan depan mau kemana. Bicarakan dengan anak-anak kita, bicarakan dengan istri kita. Karena waktu yang berkualitas itu akan menguatkan tali ikatan antara kita dan anggota keluarga kita. Ibaratnya nguatin bonding antara kita dengan istri kita, kita dengan suami kita, kita dengan anak-anak kita. Dan itu manfaatnya luar biasa. Bagi pasangan suami istri jelas menguatkan cinta, menguatkan kasih di antara mereka. Bagi orang tua dan anak manfaatnya jelas menguatkan ikatan antara orang tua dan anak. Karena orang tua dan anak diibaratkan orang tua orang yang lagi main layangan. Tahu main layangan Bapak Ibu? Pernah main layangan? Pasti pernah. Orang main layangan itu kadang narik, kadang ngulur. Sama dengan mendidik anak kita. Kadang kita tarik, kadang kita ulur. Nah, kalau orang main layangan harus diperhatikan juga benangnya. Gak mungkin orang main layangan yang gede. Kalau di tempat saya dulu layangan gede namanya layangan sendaren. Ada yang kenal layangan sendaren yang punya ngeng gitu ya. Kalau orang main layangan sendaren tentu berbeda benangnya dengan orang main layangan yang kotak itu. Maka sama juga saat kita mendidik anak kita, kadang narik, kadang ngulur. Kita harus perhatikan juga seberapa besar layangan kita, seberapa besar angin yang ada. Maka dengan itu kita putuskan kita pakai benang yang mana. Dan itulah ikatan antara kita dengan anak kita, benangnya itu. Kalau benang itu nggak kuat, layangan itu pasti akan putus. Kena angin gede langsung akan putus. Kalau putus biasanya layangan itu jadi apa kira-kira? Rebutan, nggih mboten? Jadi rebutan. Anak-anak kampung kalau ada layangan pasti rebutan, lari ngejar layangan sampai nyebrang jalan dan gak lihat ada kendaraan lewat dan membahayakan diri mereka. Nah, anak kita juga sama. Anak kita kalau tidak kita bangun antara kita dengan anak kita kedekatan, ibaratnya kita main layangan gede tetapi benangnya kecil, rawan putus. Kalau sudah putus, anak kita akan jatuh dan ketika jatuh jadi rebutan. Rebutan bandar narkoba, rebutan geng-geng kelitih, rebutan geng-geng motor, rebutan bandar miras, minum-minuman keras, rebutan macam-macam lah. Nah, mereka ngerebutin anak kita supaya mereka itu mendapatkan teman baru, yaitu anak kita. Maka subhanallah, quality time, waktu yang berkualitas antara kita dan pasangan ini perlu untuk kita perjuangkan. Ibaratnya bapak-bapak ini, quality time artinya bapak itu senantiasa ada untuk istri. Sama juga istri artinya senantiasa ada untuk suami. Ibaratnya ketika suami butuh maka istri itu siap. Misalnya suami pulang kerja, ibu juga sudah capek ngurusi rumah tangga. Walaupun ibu urusannya cuma 3R, tapi capek mboten kira-kira? Capek banget. Istri kan cuma 3R biasanya, kasur, dapur, sumur. Tapi itu capeknya luar biasa, gak rampung-rampung kerjaannya. Nggih mboten? Sepakat Bu? Ya sepakat. Gak rampung-rampung kerjaannya. Walaupun 3R gak rampung-rampung. Bahkan kerjaan ibu-ibu ini diibaratkan sebelum terbitnya matahari sampai setelah terbenamnya mata suami dan anak-anaknya. Gak rampung-rampung. Suaminya belum bangun sudah nyiapin sarapan. Suaminya sudah tidur lagi manasin masakan supaya nggak bau, bisa dimasak, bisa dimakan besok lagi. Nggih mboten Bu? Maka dari itu misalnya suami pulang kerja butuh kopi, istri juga capek nih, Bu kopi dong. Oke, maaf saya salah ngomong karena dia sudah dirubah ya. Saya tolong dibuatin kopi dong misalnya. Tapi karena istrinya nggak ngaji, nggak ikut ngaji, jadi nggak dapat pencerahan, istrinya ngomong kopi gawe dewe kan. Artinya di sini artinya bahwa harus senantiasa ada ketika dibutuhkan, ketika suami membutuhkan support, membutuhkan bantuan. Sama juga ketika istri membutuhkan bantuan, suami itu senantiasa ada. Kita lihat bagaimana dulu Rasul SAW mengajarkan kita. Rasul SAW adalah orang yang paling bisa menyediakan waktu untuk istri-istrinya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasul SAW pernah lomba lari dengan istri beliau. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah, aku pernah lomba lari bersama dengan Rasul SAW. Dan pada saat itu aku menang. Kemudian Rasul SAW diceritakan pada saat itu
ketika badanku sudah mulai gemuk, kata Ibunda Aisyah, artinya ketika sudah semakin menua dan badan beliau sudah mulai gemuk, maka aku lomba lari dan Rasulullah SAW pun pada saat itu menang dalam lomba lari tersebut. Dan Rasulullah mengatakan ini adalah sebagai sebagai balasan atas kekalahanku yang dulu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW masih meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk terus membersamai istri-istri beliau. Subhanallah, sebuah contoh yang baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada diri kita. Subhanallah. Ini yang harus kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Senantiasa ada untuk istrinya, senantiasa ada bersama dengan istrinya. Contoh lain yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Maimunah dan riwayat dari istri-istri beliau yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW seringkali mandi bareng dengan istrinya. Ayo di sini Bapak Ibu yang hadir di sini, ada nggak yang masih mandi bareng sama istrinya? Ada nggak? Isin ya? Isin karo sapa? Ya Allah. Baik, Rasulullah SAW sudah contohkan kepada kita. Subhanallah, pernah disebutkan oleh istri-istri beliau, dulu aku mandi junub bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu bejana, dalam satu ember. Ember itu berada di antara aku dan antara Rasulullah SAW, di tengah embernya. Jadi di tengah ember pada saat itu, di mana tangan kami pada saat itu saling bergantian untuk mengambil air yang ada di ember tersebut, sedangkan tangan kami saling bersentuhan satu sama lain. Subhanallah, romantis sekali Bapak Ibu sekalian. Maka dari itulah, subhanallah, inilah perlunya bagi diri kita untuk punya waktu khusus dengan pasangan kita. Karena kehidupan rumah tangga ini terlalu banyak sekali PR-nya. Maka PR itu, masalah itu bisa kita selesaikan kalau kita punya waktu bersama. Waktu bersama dalam skala harian. Karena banyak di antara kita yang punya waktu bersama itu skalanya hanya pekanan saja. Kita keluar bareng sama istri kita setiap Sabtu atau setiap Ahad saja. Kebanyakan kan kayak gitu ya, makan bareng di luar. Begitu makan bareng di luar kan biasanya nunggu makannya agak lama, masing-masing pegang HP. Ini setan gepeng ini, pemisah antara kita dan istri kita. Jangan ada dusta di antara kita itu dulu. Kalau dulu jangan ada dusta di antara kita. Kalau ini jangan ada setan gepeng di antara kita. Ya kan? Kalau lagi kumpul haram hukumnya ini ada di antara kita. Di silent, disembunyikan. Kecuali kalau memang ada yang urgent banget, kita sepakati, mohon maaf, aku pegang HP ya, tapi 5 menit aja. Cuma 5 menit aja. Setelah itu nanti aku taruh. Dah, kalau itu boleh. Tetapi kalau kemudian sambil nunggu makanan, kemudian HP-nya dipegang, sibuk dewe-dewe. Suaminya sibuk, istrinya sibuk, anaknya sibuk, pada ketawa-ketawa, tapi ketawa dewe-dewe gitu ya. Gendeng kabeh ya. Yang suami pegang HP ketawa, istri pegang HP ketawa, anak pegang HP ketawa. Ini nggak nyambung ya. Sama-sama ketawa, tetapi nggak nyambung semuanya. Maka harus punya waktu bersama. Kalau bisa jangan pekanan deh, harian deh. Selama ini kenapa rumah tangga kita nampak rumit, tampak ruwet, masalahnya nggak rampung-rampung? Karena kita nggak punya waktu duduk bersama. Kalaupun duduk bersama, kita memang duduk bersama secara jasadnya, tetapi jiwa kita itu nggak bersama. Jiwa kita melayang. Yang satu Bapak E jiwanya lagi di YouTube, Ibu E lagi di Facebook, anak E lagi di Instagram. Nggak ada yang nyambung sama sekali. Mohon maaf, waktunya masih ada 3 menit lagi. Baik. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus punya waktu bersama. Dan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita gali lagi dari Rasulullah SAW. Dan karena waktu cuma tinggal 3 menit saja, sedangkan kita masih punya 3 bahasa kasih yang masih tersisa. Insya Allah 3 bahasa kasih yang tersisa ini akan kita bahas dalam perjumpaan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastinya selesai kajian ini, Bapak Ibu sekalian, saya kasih 2 PR. PR yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Merubah panggilan ya. Siap? Siap. Yang kedua, punya waktu yang lebih dengan pasangannya. Nanti ketemu lagi dengan saya kira-kira mungkin
beberapa bulan lagi, jika masih dikasih usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kemudian rasakan perbedaannya. Nanti setelah itu saya kasih yang 3 yang tersisa ini untuk semakin melengkapi dan semakin memperindah kehidupan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan rumah tangga kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan kita bersama dengan pasangan kita di dunia yang fana ini, semoga kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan pasangan kita di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.